Setelah resmi diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia akan dikenai tarif impor sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025. Padahal sebelumnya pemerintah Indonesia telah menawarkan proposal kerjasama dagang bernilai jumbo senilai 34 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari 550 triliun rupiah. Seberapa besar dampaknya bagi dunia usaha dan apa saja strategi yang sebaiknya diambil Indonesia ke depan? Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ibu Shinta Wijaya Kamdani. Selamat siang Bu Shinta, bagaimana kabar Anda? Baik, selamat siang Maggie. Baik Bu Shinta, pertama-tama bagaimana reaksi Apindo begitu mendengar bahwa tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia tetap dipatok di angka 32%. Padahal sebenarnya sudah ada upaya diplomasi ekonomi dari Indonesia. Apakah ini mencerminkan kejanggalan komunikasi atau ada kendala lainnya? Ya, pertama-tama tentunya kami tadinya mengharapkan sudah akan ada penyelesaiannya dari segi negosiasi sesuai dengan tenggang waktu yang ada, yang yang seharusnya sudah final kemarin tanggal 8 Juli. Namun memang kalau kami melihat dinamikanya dari sisi Amerika Serikat, terutama Trump, ya, ini memang agak sulit untuk dibaca gitu. Apa sebenarnya niatan, bagaimana cara untuk bisa bernegosiasi gitu. Jadi kalau kita lihat, kita belajar dari apa yang terjadi sekarang, cuman baru Vietnam ya sama Kamboja ya yang itu pun diturunkan dari hasil yang disampaikan oleh Trump sendiri gitu di dalam sosial medianya. Jadi kita juga nggak tahu, karena kalau kami cuman mendengar bahwa Vietnam dapat 20% tarif tapi kena transshipment tetap kena 40% gitu. Jadi secara mekanisme negosiasinya ini juga nggak jelas, tidak ada joint statement, tidak ada apa-apa. Jadi cuman unilaterally presidennya sendiri yang mengeluarkan ini di dalam sosial media gitu. Jadi kami juga saya rasa serahkan kepada pemerintah ya Indonesia. Dinamika daripada negosiasi ini kelihatannya masih ada peluang untuk terus berjalan gitu. Jadi ini bukan berarti sudah selesai 32%-nya. Tentunya kami ingin bagaimanapun juga bagaimana bahwa nilai ini bisa turun ya supaya kita tidak terkena tarif sedemikian tingginya. Baik, Bu Shinta, kita coba melihat dari sudut pandang Amerika Serikat juga. Kalau kita lihat dari isi surat dari Presiden Trump, ada tekanan kuat terhadap kebijakan tarif dan non-tarif Indonesia yang dianggap menghambat akses pasar. Nah, dari sudut pandang Apindo, bagaimana sebenarnya struktur hambatan itu di mata pelaku usaha dan apakah memang perlu direvisi? Ya, jadi kalau kita lihat dari segi penetapan reciprocal tarif yang 32% itu dari awal kan pada saat Liberation Day sudah disampaikan. Kenapa? Pertama dari segi defisit impor yang Indonesia miliki, yaitu sebesar 14-an miliar US dollar ya, karena memang ekspor kita jauh lebih tinggi daripada impor Amerika Serikat ke Indonesia. Jadi memang nilai daripada defisit itu yang menyebabkan salah satu penyebab pengenaan tarif. Yang kedua memang non-tariff barriers sudah disampaikan. Jadi akses pasar produk-produk Amerika ke Indonesia. Specifically mereka pada waktu itu sudah ada beberapa sektor seperti digital dan lain-lain yang kemudian menjadi perhatian. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia sebenarnya sudah tepat ya. Pertama, menyiapkan langsung ya, saya rasa dalam beberapa hari pertama malah kita salah satu negara yang paling cepat menyampaikan proposal bagaimana untuk menurunkan defisit tersebut, yaitu dengan membeli lebih banyak produk-produk Amerika Serikat ke Indonesia. Nah, kita juga melihat bahwa yang dibeli ini sebenarnya bukan tambahan, tapi realokasi dari kita tadinya beli dari negara lain, kemudian kita beli dari Amerika Serikat. Makanya dunia usaha juga terlibat mengidentifikasi produk-produk apa yang kita bisa beli lebih banyak dari Amerika Serikat, seperti gandum, kedelai, jagung, kapas, dan yang penting crude oil ya, karena crude oil itu yang paling besar. Makanya saya tahu Pertamina juga sudah siap untuk bisa membeli lebih banyak dari Amerika Serikat.
Kemudian yang kedua adalah melakukan deregulasi, dan itu juga sudah dilakukan. Deregulasi ini tidak hanya untuk sebenarnya produk Amerika masuk ke Indonesia, tapi deregulasi secara menyeluruh yang dilakukan pemerintah, dan sudah keluar paket deregulasi pertamanya untuk memperbaiki iklim usaha dan bagaimana kemudahan berusaha ini bisa ditingkatkan. Dan ini juga nantinya akan membantu pengusaha-pengusaha Amerika Serikat dan juga nantinya yang mau masuk akses pasar ke Indonesia. Karena masalahnya ini bukan masalah tarif, tapi masalah non-tariff barriers-nya. Jadi upaya itu sebenarnya sudah dilakukan. Nah, memang harapan kami dari hal tersebut tentunya akan ada kebijakan dari Trump untuk mau bisa menurunkan tarif yang ada. Tapi kalau kita lihat, Maggie, dari negara-negara yang lain semua, sebenarnya yang dapat itu kan baru cuman Vietnam, dan itu pun juga kita nggak clear apakah benar dapat ataukah cuman pengumuman dari Trump gitu ya. Vietnam dan Kambodia ada penurunan sedikit. Jadi banyak negara lain mungkin yang sama posisinya dan mereka juga nggak dapat kebijakan penurunan sama sekali gitu. Jadi menurut saya ini kita harus memberikan kesempatan kepada pemerintah yang saat ini masih berada di Washington DC untuk membuka kembali nih peluang negosiasi. Kita masih ada sampai dengan 1 Agustus bagaimana untuk persisnya yang diharapkan Amerika Serikat dan apa yang bisa diberikan oleh Indonesia. Salah satu komponen yang penting mungkin juga yang kita harus perhatikan adalah masalah investasi. Memang Vietnam ini selama ini sudah berinvestasi di Amerika Serikat. Dan itu ada di dalam surat Trump ya, disebutkan bahwa pemerintah Amerika mengharapkan Indonesia bisa berinvestasi manufaktur di Amerika Serikat. Dan ini kan tidak mudah gitu. Itu sudah dilakukan oleh Vietnam dengan EV-nya ya. Nah, apakah kemudian Indonesia bisa berinvestasi, ini juga sesuatu yang masih menjadi satu tantangan, karena nggak semudah itu bisa kemudian langsung berinvestasi. Jadi ini saya rasa dinamika negosiasi masih terus berjalan. Baik, Bu Shinta, tadi Anda menyebut terkait dengan proposal yang sudah diajukan oleh pemerintah Indonesia. Kita akan bahas bersama. Pemerintah Indonesia juga sudah mengajukan paket kerjasama yang bernilai lebih dari 550 triliun rupiah, termasuk pembelian produk pertanian Amerika Serikat, energi, dan juga kerjasama aviasi. Namun tarif tetap berlaku di 32%. Menurut Apindo, seberapa besar kekuatan tawar dari paket ini di mata mitra dagang seperti Amerika Serikat? Apakah cukup kuat atau perlu dikuatkan dari sisi lain yang tadi Anda sebut, non-tariff barrier ini? Ya, Maggie, saya rasa ini kombinasi ya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di benak Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat siapa sih sebenarnya yang negosiasi, selama ini kan USTR dan Commerce yang mungkin secara teknis ya bernegosiasi. Tapi kan keputusan tetap ada di Presiden Trump. Dan sekali lagi saya mau menekankan, kita lihat bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri. Semua negara lain itu juga banyak belum mendapatkan penurunan tarif, padahal mereka juga sudah, saya yakin sudah mengajukan juga proposal mereka ya untuk bisa bernegosiasi. Jadi di sini saya melihat benar-benar dinamika negosiasi yang dari Amerika ini lebih unilateral gitu loh. Jadi ini bukan seperti negosiasi perjanjian dagang dengan negara lain secara bilateral biasanya ya. Jadi ini Trump ini bisa secara mengambil keputusan sendiri secara unilateral gitu. Jadi ini mungkin menyulitkan untuk bisa membaca sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh Amerika Serikat gitu. Nah ini yang memang negosiasi yang tidak mudah, diplomasi ekonomi juga ini yang udah tingkat tinggi punya ya, yang memang membutuhkan satu effort yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya rasa kita tidak bisa membaca dan kita tidak pernah bisa tahu, tapi yang pasti kita sudah siap untuk memberikan masukan proposal secara optimal. Baik, kita langsung saja ke lapangan begitu ya, Bu Shinta. Sektor yang paling terpukul ini tentu adalah industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, hingga komoditas unggulan ekspor ke Amerika Serikat. Apa langkah mitigasi yang disiapkan oleh Apindo atau asosiasi terkait untuk mencegah gelombang PHK atau penurunan daya saing? Ya,
Jadi memang kalau kita melihat sebenarnya kan tarif Trump yang terjadi, resiprokal tarif Trump ini yang kenanya kepada lebih banyak industri padat karya, terutama TPT, sepatu, furniture dan lain-lain. Ini menambah tekanan dari apa yang sudah terjadi saat ini ya. Kalau kita lihat PHK itu kan kebanyakan ada di industri memang TPT. Jadi beberapa hal yang sudah dilakukan bersama dengan pemerintah. Pertama memang diregulasi. Ini yang salah satu hal yang paling penting ya. Jadi bagaimana kita tahu biaya tinggi ini kita harus turunkan ya. Jadi bagaimana ekonomi biaya tinggi ini kita bisa turunkan. Jadi termasuk dari segi logistik, dari segi tenaga kerja, dari segi energy cost dan lain-lain gitu. Nah, kemudian diregulasi dari segi kebijakan-kebijakan gitu ya. Kemarin yang permasalahan import, illegal import dan lain-lain ini kan perlu perbaikan. Kemudian juga masalah perizinan. Nah, ini semua deregulasi ini sekarang sedang digodok oleh pemerintah dan kemarin sudah keluar paket deregulasi pertama. Jadi effort itu ongoing, itu sudah berlaku. Nah, kedua memang dibutuhkan insentif dan stimulus ya. Jadi mungkin bagaimana industri padat karya ini kemudian bisa terbantu dengan mendapatkan lebih banyak insentif-insentif dari pemerintah ya. Dan ini juga sudah disampaikan oleh industri. Jadi baik itu dari segi biaya usaha dan fiskal seperti interest rate untuk industri padat karya bisa disamakan dengan KUR, kemudian biaya perizinan berusaha dan ekosistem supply chain-nya, kemudian biaya energinya, ya kan, memberikan skema diskon yang dibutuhkan, biaya gas juga masih biayanya sangat tinggi dan ini juga perlu penurunan. Kemudian juga shipment ya, logistik dan lain-lain juga ada beberapa fiskal seperti PPN subkon, bahan baku pembantu dan jadi ada beberapa insentif yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah untuk mohon ini bisa dipertimbangkan. Baik, Bu Shinta, Nah, tadi yang Anda ketiga menyebut. adalah dari segi demand. Baik. Dari segi demand pasarnya sendiri. Kalau kita lihat dengan adanya antisipasi untuk dengan sekarang ini kita sudah ada penurunan kelihatan secara global ekonomi kan memang kurang baik. Apakah kita bisa diversifikasi juga ke pasar-pasar lain? Nah, ini yang juga terus didorong dari industri-industri padat karya untuk bisa mengekspor ke negara-negara lain, baik itu negara tradisional seperti EU yang sekarang ini juga baru sedang diselesaikan perjanjian dagang Indonesia-EU, maupun negara non tradisional seperti Afrika, Amerika Latin, kemudian Asia Selatan dan lain-lain. Ini juga jadi kita mesti ada juga effort untuk diversifikasi daripada ekspor yang ada. Baik, Bu Shinta, tadi Anda juga sudah menyebut sebenarnya Donald Trump ini dan jajaran pemerintahannya juga susah dibaca. Tapi kalau misalnya kita baca surat dari Donald Trump, dia sebenarnya juga sudah menawarkan solusi. Tidak akan ada tarif jika manufaktur dilakukan langsung di dalam wilayah Amerika Serikat. Apakah menurut Apindo ini merupakan ajakan relokasi? Dan bagaimana pelaku usaha di Indonesia menyikapi opsi ini? Ya, jadi jelas tentunya dari awal kelihatan Presiden Trump mau menarik lebih banyak investasi untuk masuk ke Amerika Serikat. Dan ini tidak hanya untuk foreign investment, tapi juga untuk domestic players mereka ya, untuk kembali ke Amerika Serikat dan manufaktur di sana. Maggie, kalau kita lihat investasi ini kan tidak mudah ya, tidak semudah kalau kita langsung mau reshifting dagang yang tadinya kita beli dari negara lain, kita sekarang beli dari Amerika Serikat. Kalau investasi kan butuh waktu yang cukup panjang untuk keputusan berinvestasi gitu. Jadi saya rasa ini bukan hal yang mudah, bukan impossible, tapi juga bukan hal yang mudah. Apalagi dengan kondisi saat ini yang terjadi, pelaku-pelaku usaha domestik Indonesia kan juga banyak terimbas ya. Jadi apakah siap untuk bisa mau berinvestasi dan masuk di Amerika? Ini juga mungkin kita mesti lihat dari
BUMN Indonesia, apakah ada kemungkinan ini. Saya rasa pemerintah tetap mengeksplor segala macam peluang ya, kemungkinan. Tapi kalau investasi itu membutuhkan keputusan yang cukup panjang. Jadi tidak semudah itu bisa langsung, oh saya langsung pindah investasi masuk ke Amerika Serikat. Baik, Bu Shinta, terakhir tadi Anda menyebut juga sudah mempersiapkan beberapa usulan untuk pemerintah Indonesia. Jika negosiasi ini masih terbuka, usulan konkret apa yang akan ataupun sudah disampaikan Apindo kepada pemerintah? Ya, saya rasa kalau kita melihat kalau dari sisi proposal yang harus disampaikan, saya rasa clear ya apa yang bisa kita beli, kemudian dari segi non tarif barrier-nya apa saja yang perlu perbaikan dari regulasi dan lain-lain gitu. Jadi sekarang ini lebih dinamika daripada negosiasi tersebut gitu. Sampai sejauh mana diplomasi ekonomi ini bisa terjadi gitu, di mana Indonesia bisa menjadi satu negara yang mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari negara yang lain. Saya rasa kalau dari segi masukan-masukan yang kami sampaikan itu sudah jelas selama 90 hari ke belakang kemarin kita sudah siapkan. Justru sekarang ini, Maggie, yang kami ingin sampaikan kepada pemerintah adalah biarlah itu berjalan ya, dan semoga itu bisa terjadi, tapi kita juga bersiap diri untuk antisipasi kalau sampai kita tetap dikenakan tarif tinggi, apa yang kita butuhkan. Jadi sekarang kita mengumpulkan industri-industri yang terdampak nih, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan persisnya, makanya kami masuk dengan insentif-insentif tadi gitu. Dan tadi kita saya rasa harus tetap waspada bahwa bisa saja pengenaan tarif itu akan terjadi. Berarti kita harus melihat struktur biaya yang ada gitu. Berarti kalau kita ada kenaikan dari tarif untuk ekspor ke Amerika, kemudian biaya-biaya lain apa yang bisa kita turunkan gitu, sehingga kita bisa tetap kompetitif di dalam mengekspor ke negara seperti Amerika. Nah, juga kalau kita lihat hal yang kedua, deregulasi ini akan membantu perbaikan daripada iklim usaha. Jadi ini saya rasa juga peluang buat tidak hanya untuk kesempatan Amerika saja, tapi sebenarnya buat Indonesia ini juga sekalian kita memperbaiki ya. Tadi dikatakan dari segi perizinan, dari segi deregulasi yang dibutuhkan, kemudian kita juga melihat aspek-aspek yang berhubungan dengan ekonomi biaya tinggi tadi, dan juga produktivitas, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan dari sisi produktivitas kita juga gitu. Jadi yang pada akhirnya yang kita harus perhatikan adalah kompetitif dan daya saing, karena yang ekspor itu tidak hanya Indonesia, tapi banyak negara. Jadi kita pada akhirnya harus bisa mengimbangi itu. Jangan sampai kemudian terjadi cancellation dari kita, kemudian mereka mengalihkan ke negara lain yang biayanya lebih murah untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Jadi ini mungkin sesuatu yang kita harus perhatikan bersama, karena kalau struktur biaya itu kan tidak hanya tarif untuk masuk ke Amerika Serikatnya, banyak biaya-biaya dasar juga yang tadi saya sudah sampaikan di depan yang harus kita perbaiki juga di Indonesia. Baik, kami akan terus memantau bagaimana hasil negosiasi terkait dengan penetapan tarif Trump. Terima kasih Bu Shinta sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.